Oke. Tulah ke-9, gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan, daging dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus kau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami dan satu kami pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Oke. Terima kasih kamu. Sama-sama. Puji Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur bisa kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Kita masuk ke tulah ke-9. Tentu sebelumnya kita sama-sama bersyukur pada Tuhan, tetap memberi kesehatan, kekuatan, juga komitmen untuk tetap sama-sama kita belajar secara online. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktu, pikiran, tenaganya. Sudah tetap dibuka kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas chat dalam kita berinteraksi. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Saya pribadi tadi kepikiran gitu ya, semua yang kita ada di Bible Study ini bukan orang-orang yang takut pertemuan tatap muka ya, bukan orang-orang yang takut tatap muka terus online terus gitu ya, bukan seperti itu ya. Kita orang-orang yang berani tatap muka. Nah, lewat online ini kita lebih lagi diberkati. Satu hal yang muncul di pikiran saya mempertegas bahwa internet, pertemuan online, segala sesuatu yang online itu bukanlah pengganti dari tatap muka ya. Kita yang bertumbuh dalam kebenaran, kita diyakinkan lagi bahwa semua yang berhubungan dengan online, daring, dalam jaringan ya daring, saya juga dapat itu tuh istilah tuh ya, daring sama luring ya. Kalau luring apa? Luar jaringan, itu bisa dikoreksi ya. Kalau daring dalam jaringan, yang saya dapati seperti itu ya. Kita yang sedang bertumbuh dalam kebenaran, yang terus bertumbuh dalam kebenaran, kita disadarkan terus bahwa daring itu bukan pengganti tatap muka, tetapi pelengkap. Sehingga kita
benar-benar bisa bertumbuh, tambah lagi, sehingga teknologi itu bukan menjadi penghambat atau pembuat kita jadi bermanja-manja, tapi benar-benar teknologi itu, daring itu, jaringan online itu benar-benar memperlengkapi kita lebih dan lebih lagi ya. Puji Tuhan. Sekali lagi, daring bukan pengganti tatap muka. Kita bersyukur malam hari ini lewat online kita lebih lagi diperlengkapi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itulah ke-9 berbicara tentang kegelapan, dan penulis buku ini menunjuk nanti hati dari Firaun yang mewakili hati orang-orang yang menolak Tuhan. Itulah kegelapan yang sebenar-benarnya ya. Kegelapan tanpa lampu, kegelapan tanpa matahari, itu hanya gambaran dari hati yang gelap. Sekali lagi, kegelapan tanpa lampu, tanpa matahari itu hanya gambaran dari hati yang gelap. Kegelapan yang sebenar-benarnya itu terjadi di dalam hati. Puji Tuhan, kita lihat bahwa lewat buku ini kita diajari terus belajar bahwa tulah demi tulah tidak terpisahkan dari dewa demi dewa yang disembah oleh bangsa Mesir. Dan tulah ke-9 yang disasar, yang diserang oleh Allah Israel adalah dewa tertinggi mereka, Amon-Re. Ini dewa tertinggi mereka, Amon-Re. Inilah dewa yang diserang di tulah ke-9. Sebab itu, dalam buku ini juga, para teolog mengatakan ini tulah paling puncak, dengan penjelasan bahwa tulah ke-10 itu berdiri sendiri. Karena memang spesial ya, tulah ke-10 itu ada persiapan Paskah, diawali dengan hari raya roti tanpa ragi. Jadi memang itu tulah spesial kalau tulah ke-10. Sedangkan tulah bagi bangsa Israel itu bisa dibilang puncaknya di tulah ke-9 ini. Karena yang diserang, yang ditaklukkan oleh gelap gulita adalah dewa matahari. Dewa paling tinggi dalam budaya, dalam peradaban Mesir saat itu ya. Dewa paling diagungkan. Ya, didaftarkan di sini ada beberapa dewa. Kalau kita bilang aja ini asistennya Amon-Re ini ya. Pertama dewa sunrise, namanya Horus. Kemudian dewa tengah hari bolong, namanya Aten. Dan dewa sunset, namanya Atum. Ya, tapi tetap Amon-Re paling tinggi, paling dimuliakan. Dewa paling agung, sesembahan paling mulia. Kita bisa tafsirkan sekarang berhala yang paling diharapkan, berhala yang paling diandalkan oleh bangsa Mesir saat itu. Tak ada bandingannya. Tidak ada yang seperti dia. Si Amon-Re ini ya. Kemudian kita lihat bahwa Firaun bukan hanya penyembah dewa matahari, tapi ia pun dianggap sebagai son of Re, anak dari dewa matahari. Anak dari dewa matahari. Wujud pribadi dari dewa matahari.
Karena itu, tulah ke-9 bukan hanya serangan terhadap Dewa Matahari, tetapi serangan bersifat pribadi, personal attack terhadap Firaun sebagai anak dari Dewa Matahari. Tadi sudah saya sampaikan, merupakan puncak dari rangkaian 9 tulah bagi bangsa Mesir, dengan pemahaman bahwa tulah ke-10 itu berdiri sendiri. Dikatakan oleh buku ini, mereka sudah lewati 8 tulah, dan ini dewa-dewa yang ditaklukkan oleh 8 tulah ini, Hapi, Osiris, Heket, Keper, Apis, Isis, Sekhmet. Ini dewa-dewa sesembahan bangsa Mesir, dan tulah ke-9 menyerang dewa paling agung. Apa tadi? Amon-Re. Tulah ke-9, tulah paling puncak bagi bangsa Mesir. Sekali lagi, tulah ke-10 itu juga berkaitan erat dengan bangsa Israel ya, nanti kita belajar ya. Tapi yang benar-benar berkaitan dengan bangsa Mesir adalah tulah ke-9 puncaknya. Menundukkan itu dewa yang tertinggi. Yang terakhir, dewa tertinggi yang ditundukkan. Karena itu, ini mengajari kita bahwa Allah kita, Allah yang disembah oleh bangsa Israel yang juga disembah oleh kita di dalam nama Yesus Kristus, tidak pernah bertindak secara random ya, sembarangan, apalagi serampangan, semua dalam keteraturannya. Memang terkadang, bahkan seringkali bagi manusia, apa yang terjadi atas hidup kita itu random ya. Tapi mau kita diingatkan pada saat malam hari ini bahwa Allah kita dalam situasi apapun kita hadapi hari-hari ini, tampaknya bagi kita random, tetapi bagi Allah kita mau yakin sama-sama, semua dalam kontrolnya, dalam pengaturannya, dalam keteraturannya. Tidak ada yang random. Semua dalam kontrolnya, dalam tatanannya, pengaturan, dan keteraturannya. Tidak ada yang random. Puji Tuhan. Kita bisa meyakini Allah kita, apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini, sepertinya Allah lepas tangan, tapi kita mau diyakinkan lewat kebenaran ini. Di dalam tulah demi tulah aja, Allah bertindak secara terencana. Itulah ke-9, Allah menyasar atau menyerang Allah yang tertinggi atau dewa yang tertinggi bagi bangsa Mesir. Bukan di tengah, bukan di awal, tapi di akhir Allah menyerang Amon-Re, dewa tertinggi bangsa Mesir. Ya, selanjutnya kita lihat di sini bahwa ketika berhala seseorang atau berhala kita adalah matahari, maka gelap total selama 3 hari itu akan menghasilkan kehampaan, rasa kosong, dan kengerian. Ini tentu berlaku bagi semua bentuk berhala di hidup kita ya. Saat berhala tersebut tidak mampu menjalankan perannya, kita akan ditinggalkan, kita akan merasa hampa, kosong, takut, dan sendiri. Apapun bentuknya berhala yang dari hidup kita ya. Sebab itu Tuhan tidak mau kita mendua hati, Tuhan tetap mau posisi yang utama
di hidup kita adalah untuk Dia semata-mata. Puji Tuhan. Kita lanjut. Seperti sudah dibahas sebelumnya, bahwa tulah merupakan lawan dari penciptaan. Kebalikan dari penciptaan. Saat penciptaan, manusia diciptakan untuk, binatang, animals diciptakan untuk melayani manusia. Namun di tulah, dalam tulah, binatang itu membahayakannya. Nyamuk, lalat, terus ya, bisa kita daftarkan nanti. Kemudian dalam tulah pun, cahaya berhenti bersinar, air menjadi sumber kematian, dan klimaksnya. Pada penciptaan hari terakhir, manusia diberi nafas hidup, maka pada tulah, tadi ya kembali, kita bicara tentang tulah ke-10 ini ya, benar-benar tulah terakhir ini adalah manusia ditarik nafas hidupnya ya. Kita sudah pernah singgung ini, diulang lagi nih ya, sebagai pengingat aja ini. Masuk pada pembahasan tentang kegelapan, yang kita dalami arti rohaninya ya. Puji Tuhan. Secara cepat, kita lihat di sini, ayat demi ayat. Bisa sempat buka, bisa buka. Kegelapan itu mewakili kesalahan, sikap abai, mengabaikan sesuatu ya. Kemudian mewakili dosa, mewakili pemberontakan, dan kematian. Di Amsal 4 ayat 19 dikatakan bahwa jalan orang fasik itu, jalan orang fasik seperti kegelapan. Kemudian di Yohanes 3 ayat 19 dikatakan bahwa dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Manusia menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini hasil dari dosa. Kemudian Efesus 4 ayat 18 dikatakan di sana bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah, pengertian mereka itu gelap. Katakan buku ini, gelap berdiam di pikiran dan hati orang-orang berdosa. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Kemudian 1 Yohanes 1 ayat 6 dikatakan di sana,
kita hidup di dalam gelap, kita tidak melakukan kebenaran. Tidak taat kepada Allah itu sama dengan berjalan di dalam kebenaran atau hidup di dalam kebenaran. Kemudian terakhir ini Ayub 18 ayat 18. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan dan ia dienyahkan dari dunia. Ini bicara tentang orang-orang yang hidup dalam kegelapan, dia yang menyangkal Allah, yang tidak menaati Allah, itu hidup dalam kegelapan dan akan mati di dalam kegelapan. Ya, inilah arti rohani dari kegelapan. Dan itu diwakili oleh Firaun. Ayat 24 tadi kita baca ya. Hati yang gelap yang dimiliki oleh Firaun diwakili oleh pernyataan di ayat 24. Hati Firaun terpancar lewat pernyataan Keluaran 10 ayat 24, pergilah beribadah kepada Tuhan, hanya kambing, dombamu, lembu, sapimu harus ditinggalkan. Ya, ini bicara tentang orang-orang yang berurusan dengan Tuhan menurut pemahamannya sendiri ya. Menurut aturannya sendiri. Jadi dia yang membuat aturan dalam hubungannya dengan Tuhan. Kembali tentang berhala-berhala, stay in control. Orang-orang seperti ini tetap ingin punya kontrol atas hidupnya. Jadi, pernyataan Firaun mewakili tadi ya, hati yang gelap. Hati yang gelap itu salah, tetapi nggak sadar bahwa salah. Itu kan mengerikan ya. Orang lain bisa lihat kita nih kacau hidupnya. Kita nggak sadar bahwa hidup kita ini kacau. Orang lain dalam terang firman bisa menilai bahwa hidup kita ini, keluarga kita, rumah tangga kita, nggak sesuai firman Tuhan, nggak sesuai dengan standar kebenaran. Tapi kita nggak menyadari itu. Itulah hati yang dikuasai kegelapannya. Sini ada kata bargain-nya. Terus bernegosiasi dengan Tuhan. As long as. Selalu dengan syarat, demi syarat dalam berhubungan dengan Tuhan. Ada orang-orang berkata, meskipun tidak secara langsung, tapi dalam hatinya berkata, kalau soal waktu saya bisa berikan banyak buat Tuhan. Saya bisa gunakan talenta saya semaksimal mungkin untuk Tuhan. Namun, kalau soal uang, tolong jangan korek-korek. Please. Nah, itu kan sedang bergain ya. Sedang coba mengatur syarat-syarat dalam mengikut Tuhan. Padahal kan yang menentukan aturan kan Tuhan. Ini syarat menjadi murid-muridku, kan seperti itu ya. Tapi ada orang-orang ini ya, diwakili oleh
dia Firaun. Dia merasa benar, gua udah serahkan kok talenta gua, udah serahkan kok waktu gua, udah serahkan kok ide-ide pemikiran gua, tapi kok soal uang lu jangan macam-macam. Lu nggak bisa ngatur-ngatur gua dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan. Jangan korek-korek soal uang. Ya sekali lagi, orang-orang semacam ini berada dalam kegelapan yang hakiki, ya, kegelapan yang sebenar-benarnya. Become Christian, jadi Kristen sih, tetapi as long as, ya, selama masih bisa mengontrol apa-apa yang saya bisa beri bagi Tuhan. Apa-apa yang, jadi orang-orang seperti ini pilih-pilih ayat, ya, orang-orang yang diwakili oleh Firaun ini milih-milih ayat. Ayat mana yang bisa dilakukan, ayat mana yang sesuai dengan terms kita, ayat-ayat mana yang tidak sesuai dengan terms kita, ya, dengan syarat-syarat yang kita buat sendiri. Ya, tentu implikasinya adalah kita rindu orang-orang terdekat kita, apalagi keluarga kita, ya, nggak ada yang hatinya dikuasai kegelapan. Itu implikasinya tentu, ya. Tapi mau terindu sama-sama supaya orang-orang terdekat kita hidup di dalam terang. Terang itu mewakili kebenaran, keindahan, dan kemurnian, kebersihannya. Puji Tuhan. Ada saya sempat baca buku atau dengar khotbah. Mengapa di ruang operasi itu terang seterang-terangnya, ya. Bisa nanti ada Kak Aurora tahu Kak Aurora, ya? Nggak ada Kak Aurora, ya? Ada tuh Kak Aurora, ya, yang sering berhubungan dengan ruang op, ya. Itulah mengapa ruang operasi itu terang seterang-terangnya, ya, karena dalam ruang operasi perlu kebenarannya. Yang sakit apa, yang perlu dibelek yang mana, perlu truth, ya, kebenaran, dan tentu kebersihan juga, ya. Ya, ayat-ayatnya secara cepat kita sama-sama saya bacakan. Yang sempat buka bisa buka. 1 Yohanes 1 ayat 5. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Wow. Baca ayat ini sebelum-sebelumnya biasa aja, ya. Tapi saat kita hubungkan dengan tulah ini, hubungkan dengan kegelapan hati, wow, luar biasa ini ayat, ya. Dahsyat ini ayat. Sekali lagi, ya, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dua Petrus 1:19. Bahwa firman Allah itu bagaikan pelita yang bercahaya, fajar yang menyingsing, bintang timur yang terbit bersinar di dalam kegelapan. Ya, tadi, ya, orang-orang yang gelap hatinya terus merasa benar, padahal kacau. Sebaliknya, orang-orang yang mau hidup di dalam terangnya Allah,
Ya tadi seperti ruang operasi ya. Setiap penyakit kita dibereskan. Ketahuan penyakit kita ya. Saat kita hidup di dalam terang. Sebaliknya saat hidup dalam kegelapan, ya kita nggak tahu penyakit kita apa. Kita terus merasa benar aja. Sedangkan saat kita menyerah kepada Tuhan, hidup di dalam terangnya, maka bagaikan di meja operasi, setiap detail penyakit, apa yang harus dibuang dari hidup kita, itu dibereskan secara tepat oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dulu kita dalam kegelapan, sekarang kita di dalam terang Allah. Nggak bisa kita andalkan diri sendiri ya. Semakin disadarkan bahwa kita ini dikuasai kegelapan, hidup kita ini serba gelap, hanya saat kita datang kepada Kristus, hidup kita diterangi. Kita yang hidup di dalam terang, dari hari ke hari, kita lebih lagi dimampukan untuk menyadari sisi-sisi tersembunyi di hidup kita. Kita serahkan kepada Tuhan untuk Ia bereskan, sehingga seluruh hidup kita bisa lebih lagi Tuhan maksimalkan untuk hormat kemuliaan-Nya. Ya, terakhir dari bab ini berkaitan dengan kekerasan hati Firaun. Sekali lagi, berkaitan dengan kekerasan hati Firaun, buku ini menunjuk pada orang-orang yang terus menunda-nunda untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan, sampai pada titik Allah mengeraskan hati mereka. Tentu implikasinya terus dan terus kita belajar sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita punya hati agar orang-orang terdekat kita, keluarga kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita, antar jemaat, tidak ada yang sampai kepada kondisi apa yang dialami oleh Firaun. Sampai kepada tahap Tuhan mengeraskan hati dia, hati orang-orang ini. Menunda-nunda, menganggap enteng, tidak merasa ada urgensinya, rasa pentingnya itu terus dikurangi, diabaikan, sampai tahap kekerasan menguasai hati seseorang, tadi dikaitkan dengan tulah ke-9, kegelapan menguasai hatinya. Kita rindu agar hati yang gelap, hati yang keras tidak terjadi pada hidup orang-orang di sekitar kita. Kita harus punya, Tuhan Yesus tolong, rasa terbeban, kekhawatiran, jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup anak-anak kita, antar jemaat, bahkan kita berdoa sama-sama. Oleh kasih, hikmat, dan otoritas Tuhan, mari kita berjuang sama-sama, manfaatkan setiap kesempatan saat kita share, saat kita ngobrol, saat yang bersangkutan,
orang tersebut sakit dalam kesusahan, itu merupakan saat yang tepat kita bukan datang dengan penghakiman, tetapi kita bisa memberi nasihat yang penuh kasih, sehingga tadi ya, sangat diharapkan saat Tuhan pukul, dia tidak terus dalam kekerasan. Hatinya menolak kebenaran. Sama-sama kita berjuang dalam kasih, hikmat, dan otoritas Tuhan. Tadi ya, saat kita manfaatkan setiap kesempatan, manfaatkan setiap sarana yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saat kita ngobrol, share, saat saudara kita ini, keluarga kita ini dalam sakit, dalam kesusahan, saat sahabat kita ini dalam sakit, dalam kesusahan, sama-sama kita bisa berdoa, Tuhan, jika ada yang salah di hidup kami ya Tuhan, bereskan ya Tuhan, supaya tidak ada tadi ya dosa yang tersembunyi, sampai kepada kekerasan hati dan hati yang gelap. Kemudian kita juga perlu jadi teladan yang menginspirasi, dan tentu salah satu cara yang terpenting dalam membawa jiwa-jiwa terhindar dari kekerasan hati adalah pengajaran yang terfokus pada Kristus, pada karya salibnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat kita bisa mendalami kebenaran ini, kebenaran, pengajaran yang terfokus, doktrin yang terfokus pada Kristus dan salibnya, itu bisa menjadi salah satu alat yang luar biasa untuk mempertobatkan banyak jiwa. Dimulai dari orang-orang terdekat kita. Puji Tuhan. Karena buku ini katakan, lewat salib dan kubur, Tuhan Yesus menanggung dosa yang seharusnya kita tanggung. Dan Ia menanggung kegelapan yang seharusnya kita tanggung. Ia menanggung kegelapan, dikatakan di sini, saat Ia tergantung di salib, kegelapan dari jam 12 sampai jam 3 ya. Kemudian saat dalam kubur, Tuhan Yesus berada dalam kegelapan yang paling gelap selama 3 hari. Wow, saya kita bisa mengerti kebenaran ini, Kristus dan karya salibnya, Ia berada dalam kegelapan yang paling gelap selama 3 hari supaya kita bisa hidup di dalam terangnya. Nah, ini salah satu cara yang terpenting dalam kita membawa jiwa-jiwa, dimulai dari keluarga kita, terhindar dari kekerasan hati, terhindar dari hati yang gelap. Puji Tuhan, kita stop di sini dulu. Mungkin ada yang menambahkan atau diskusi, dipersilakan. Puji Tuhan. Ayo, apa ada yang mau menambahkan? Karena Om Wewe tidak ada, jadi saya nih. Kalau saya yang menambahkan, pasti masa satu-satu langsung nge-live ya. Jadi ayo yang lain boleh menambahkan. Halo, jangan diem-diem aja. Kak Suci nih yang biasanya banyak ini nih. Ayo Kak, tolong Kak. Ya Marin, Ayo. saya kok teringat ayat, tapi lupa di mana ya Marinnya. Ya. Pernah saya dengar begini, jika terang yang ada padamu begitu gelap, maka begitu gelapnya lah kegelapan itu gitu ya. Itu kira-kira artinya apa ya?
Malah nanya ya. Ya, itu nanti jawab. Oh, mungkin yang lain bisa menjawab. Ayo teman-teman bantu Kak Suci ya. Bau Murni, Bau Rora, atau Elis, atau Kak Septa, atau Onti, Jenny, Agnes, tuh bisa menjawab Niar. Ayo. Enggak ada, kita lanjut lagi ya. Kak Suci, disimpan dulu ya, nanti dijawabnya belakangan ya. Iya, Marin. Makasih, Marin. Oke. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Keluaran 11 ayat 1 sampai 10. Nanti minta tolong Agnes ya, Nas, yang baca. Oke, Karin. Oke. Keluaran 11 ayat 1 sampai 10. Itu diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu biarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan Allah, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir. Tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi, dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapapun juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia pun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat itu di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negeri. Oke, makasih ya, Nas. Jadi Kak Suci itu Matius 6 ya. Matius 6 ayat 23. Terus ini dulu, ini lihat tafsiran dulu Pak. Saya bacakan dulu aja ya. Mulai ayat 22, Matius 6. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Coba kita bandingkan dengan bahasa Indonesia masa kini. Mata adalah lampu untuk badan. Kalau matamu jernih,
seluruh badanmu terang benderang. Tetapi kalau matamu kabur, seluruh badanmu gelap gulita. Jadi kalau lampu di dalam dirimu itu gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. Satu lagi ya. Nanti saya coba bahas di WAG ya. Satu lagi di terjemahan sederhana Indonesia. Terjemahan sederhana Indonesia. Matamu seperti jendela yang menjadi jalan masuknya terang ke dalam tubuhmu. Kalau matamu baik, seluruh hidupmu pun akan diterangi. Tetapi kalau matamu rusak karena memandang ke sana kemari dengan serakah, seluruh hidupmu akan menjadi sangat gelap. Kalau jendela tubuhmu tertutup kegelapan, betapa hebatnya kegelapan yang terjadi dalam hatimu. Ya, yang menarik yang kata terakhir ya, kalau jendela tubuhmu tertutup kegelapan, betapa hebatnya kegelapan yang terjadi dalam hatimu. Ya, tentu kita dari bacaan ini aja kita sudah bisa paham mata yang ditunjuk oleh Matius 6 ini bukan mata jasmani ya, tapi mata rohani. Nanti bisa kita bahas di WAG ya. Kita masuk ke bab 27 dari buku ini, persiapan tulah ke-10. Kalau dalam terjemahan baru, tulah ke-10 diberitahukan. Itu perikop dari Keluaran 11. Ya, kembali diingatkan, karena sudah pengen menjelang akhir-akhir dari tulah ya. Bahwa tulah merupakan lawan atau kebalikan dari penciptaan. Di hari terakhir, hari ke-6, Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia, maka di tulah ke-10, Allah seperti menarik kembali nafas tersebut ya. Bangsa Mesir, bangsa yang terobsesi dengan kematian. Tulah ke-10 memang spesial karena tulah ke-10 ini, lewat tulah ke-10 akan ada hari raya Paskah. Ya, hari raya yang sampai sekarang pun kita peringati ya. Jadi tulah ini sangat absolut ya. Absolut. Spesialnya itu absolut ya. Karena lewat tulah ke-10 nanti kita akan, kalau kita bisa menyaksikan sebagai sebuah film, maka kita akan bisa merasakan betapa ngerinya keadaan saat itu. Ngeri, sangat-sangat ngeri, tetapi juga ada kebahagiaan yang teramat luar biasa ya. Saat mendengar tangisan, teriakan orang-orang yang ditinggal oleh anak sulung, itu pasti tangisan yang, teriakan yang membuat hati ini tersayat-sayat ya. Namun di saat yang sama orang-orang Israel bisa melihat anak sulung gua tetap hidup. Itulah yang
mengerikan, sangat amat mengerikan, tetapi juga itulah yang merupakan puncak diskriminasi. Saya belajar kemarin ya, diskriminasi yang sangat amat jomplang. Kita dapat itulah ke-10 ini ya. Tetap berkaitan dengan dewa Mesir ya. Tapi tadi kita sudah bahas, bukan dewa tertinggi ini ya. Meski disebut sebagai dewa yang punya kedaulatan, tetap Osiris, dewa kematian, bukanlah dewa yang tertinggi. Tadi kita sudah baca, dewa yang tertinggi adalah dewa matahari, Amon-Re. Osiris juga punya asisten, Anubis, dewa yang, ini dewa bawah tanah nih, dewa bawah tanah yang berperan sebagai supervisor yang melancarkan pengawetan mayat dan menuntun si orang mati selama menjalani akhirat. Nah, yang menarik, Anubis seringkali datang dalam bentuk anjing. Ya. Tidak heran kita dapati tadi di ayat 7, terhadap orang Israel nggak ada satupun anjing yang akan menggonggong. Sedangkan terhadap rumah-rumah orang Mesir itu semua mungkin digonggong oleh anjing-anjing. Ya, pukulan telak adalah saat diberitakan bahwa anak Firaun pun akan mati. Penerus dewa-dewa. Tadi yang kita sudah belajar, Firaun adalah titisan dewa matahari. Pangeran ini, anak Firaun, diharapkan memimpin Mesir sebagai dewa. Namun, itulah ini. Dia mati tanpa sebab-sebab yang jelas. Ya, masuk pertanyaan seperti ini ya. Apakah adil saat Allah membunuh begitu banyak orang saat itu? Anak sulung semua terbunuh. Entah berapa orang ini. Ratusan ribu atau ribuan orang dicabut nyawanya dalam semalam. Apakah adil saat Allah melakukan hal ini? Ya, pertanyaan semacam ini terus terang menarik bagi saya karena ini berkaitan dengan apologet ya, pembelaan iman. Bahkan juga terkadang muncul juga di pikiran kita ya, di pikiran saya yang bisa menggiring saya kepada keraguan ya. Allah kok bisa bertindak semacam ini ya, kejam bener. Allah yang katanya penuh kasih bisa bertindak sekejam ini terhadap umat manusia. Ya, buku ini menjelaskannya, coba menjelaskan, dan kita percaya saat kita, tadi itu pertanyaan kan, adil nggak sih? Saat kita memperoleh jawaban, kita kiranya bisa lebih memperoleh kepastiannya,
jaminan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang adil, tidak ada yang salah dalam kebijakannya, dalam keputusannya, dalam segala hal yang ia lakukan, tidak ada yang salah. Ya, ada beberapa alasan, di sini ada 4 saya catat. Mengapa Allah kita bisa yakini adil saat membunuh secara serentak sedemikian banyak orang. Alasan pertama adalah Allah adil karena pembantaian anak merupakan salah satu cara yang Firaun gunakan untuk mempertahankan dominasinya atas bangsa Israel. Dia melakukan genosida, pembunuhan yang direncanakan. Karena itu fair punishment-nya. Ia menuai apa yang ia tabur. Kita baca atau pelajari ini di awal-awal ya. Kesedihan mereka dibandingkan antara Keluaran 3 ayat 7 dan Keluaran 11 ayat 6. Seruan yang hebat. Sedangkan 3 ayat 7 tentang Allah yang memperhatikan seruan bangsa Israel. Sama-sama kata yang sama digunakan, seruan teriakan bangsa Israel dan bangsa Mesir. Jadi merupakan pembalasan yang setimpal. Yaitu alasan pertama. Alasan kedua, Allah adil karena yang Firaun siksa selama bertahun-tahun itu merupakan anak-anak dari Allah Israel, children of God. Kita bisa memandang ini, memahami ini bahwa Allah saat membunuh anak-anak sulung itu seperti seorang ayah yang membalas orang-orang yang bertindak jahat terhadap anak-anak. Ketiga, mengapa Allah adil? Meskipun terlihat sangat kejam dalam melakukan tulah ke-10 ini, Allah adil karena bangsa Mesir juga manusia berdosa, manusia yang deserve to die, ya, pantas untuk mati. Seperti saat Hawa dan Adam berbuat dosa, saat itu juga mereka mati secara rohani, ya, dan akan menerima kematian jasmani. Hukuman yang proper. Memang sepantasnya kita terima sebagai manusia berdosa. Nah, ini kalau mau diperdalam, nanti coba saya cari ya tentang mengapa dosa Adam juga ditanggung oleh semua manusia. Kenapa Adam doang yang berdosa, kok semua manusia harus juga dalam keadaan dosa. Sedangkan yang salah kan Adam doang. Itu kan sepertinya juga nggak adil. Nah, itu perlu
perlu kita pahaminya sehingga kita tidak terus dalam keraguan. Karena kalau pertanyaan semacam itu, hal-hal kritis semacam itu kita diamkan, apalagi sudah menyangkut ke anak-anak kita ya, generasi yang serba kritis. Kemudian kita nggak bisa jawab, kita diamkan saja, kita nggak mau belajar. Semakin banyak pemikiran kritis dalam hidup anak-anak kita yang tidak terselesaikan, ya semakin bahaya ya anak-anak kita. Karena sekali lagi mereka hidup dalam dunia yang serba kritis. Ya, apapun ide-ide dikritisi dulu. Itu kan yang kita hadapi sekarang. Itu yang anak-anak kita hadapi. Karena itu, sama-sama kita berjuangnya lewat BS ini, supaya hal-hal yang tadi ya, sepertinya kok nggak adil, sepertinya kok nggak masuk logika sama sekali. Nah, itu kan kita harus berusaha terangkan, meskipun tadi ya, nggak bisa total menjelaskan secara logika manusiawi. Tapi kita setidaknya dalam kasih kita kepada generasi penerus, kita berusaha menjelaskan dengan sebijak mungkin, dengan sedetail mungkin, dengan dasar-dasar yang cukup ya. Oke. Kemudian terakhir, keempat, Allah adil karena Ia sudah memberi peringatan berulang-ulang untuk bangsa Mesir tunduk kepada Allah Israel. Yang saya bayangkan adalah, tadi saat baca, saat merenungkan, kalau aja, atau mungkin sudah ada ya, orang-orang Mesir yang sebelum tulah terakhir ini, mereka bergeser ke Goshen, tanah Goshen. Mereka bergeser ke tanah Goshen untuk mengikuti cara-cara dari bangsa Israel. Menyimpan domba selama 7 hari, itu kan cara-cara, 2 minggu ya, bukan 7 hari, 14 hari. Kemudian menyembelih, terus menyapu darah itu di pintu. Saya percaya setiap orang Mesir yang mau mengikuti langkah-langkah ini, anak sulungnya selamat. Ini kan juga memberi pemikiran sama-sama bagi kita ya. Sudah berkali-kali diperingatkan lewat tulah demi tulah bahwa dewa yang mereka sembah itu nggak ada apa-apanya. Seharusnya masuk ke tulah 10 setidaknya ya, mereka sudah sadar bahwa peringatan dari Musa bahwa pada malam, kalau bangsa Israel sebutnya tanggal 14 ya, bulan Nisan ya, itu berarti malam Paskah kalau menurut mereka ya. Nanti bisa kita cari lagi tuh ya. Itu akan terjadi jeritan, tangisan yang luar biasa. Kalau aja mereka mau percaya apa yang dikatakan oleh Musa, pasti mereka akan mengikuti langkah-langkah persiapan Paskah. Sehingga di rumah mereka tidak perlu terjadi kematian. Ya, bagian selanjutnya, dan bagian-bagian terakhir. Berbicara tentang kematian, kita rindu
Saat kita mati, kita dalam keadaan yang berdamai dengan Tuhan. Ini menyambung tadi ya. Ini tadi nih, setiap manusia harus mati, akan mati. Pertanyaannya bukan tentang apakah kita mati atau enggak, tetapi kapan kita mati. Dan setiap orang yang mati akan diberhadapkan dengan penghakiman. Nah, kita rindu saat kita mati, kita dalam kondisi diperdamaikan dengan Allah, make right. Ya, ini bagian-bagian akhir tentang kematian, bagaimana kita mempersiapkan diri menjelang kematian, entah kapan kita mati, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, kita tidak tahu kapan kita mati, tapi yang jelas kita akan mati. Karena itu kita perlu dalam posisi yang berdamai dengan Allah. Kita dibenarkan saat kita menghadap kepada tahta penghakiman ilahi. Kembali ke awal tadi ya, tentang cermnya Allah. Kita nggak bisa menjadi orang Kristen berdasarkan syarat-syarat yang kita mau. Tapi semua syarat dari Allah yang berinisiatif, kita tinggal mengikuti, menerima syarat-syarat tersebut. Itulah berdamai dengan Allah. Cara berdamai dengan Allah. Itulah cara yang benar dalam mempersiapkan kematian. Sedangkan orang-orang dunia nggak seperti itu. Orang-orang dunia diwakili oleh 3 golongan. Pertama, nihilis. Nihilis itu orang-orang yang hidup tanpa tujuan. Yang berkata, hidup ini nggak ada arti apa-apa bagi saya. Hidup mereka serba pasrah. Itu nihilis. Kedua adalah hedonis. Orang yang sedapat mungkin memenuhi hidupnya dengan berbagai bentuk kesenangan. Dengan harapan sedapat mungkin tidak memikirkan tentang kematian. Ya, ini tentang pengalihan isu ya. Dibuat terus senang sehingga distract terhadap pemikiran tentang kematian. Hidup senang terus. Itu orang-orang hedonis. Ketiga, orang-orang moralis adalah orang-orang yang hidup sebaik mungkin, sedapat mungkin jalani perbuatan-perbuatan, pemikiran-pemikiran, amal, semua hal-hal yang baik dilakukan selama hidup dengan harapan Allah akan menerima segala amal perbuatan baik. Ya, masalahnya adalah satu hal yang membuat 3 golongan ini kompak adalah mereka sama-sama tidak bisa menerima untuk diajak menyesal terhadap dosa. Karena itu bahkan di kalangan Kristen pun saat diajarkan tentang total depravity, bahwa manusia itu dalam kondisi yang rusak, bobrok, kita terlahir dalam kondisi bobrok yang harus masuk neraka, itu banyak orang Kristen juga, orang mengaku Kristen, nggak mau terima tukerin itu ya. Tetap ada orang-orang Kristen merasa saya terlahir sebagai orang yang ada baiknya. Padahal firman Tuhan mengajar seperti itu ya. Kita semua lahir dalam keadaan bobrok, dosa, harus masuk neraka. Itu kita ya. Sebab itu, termnya Allah, syaratnya Allah adalah kita menyesal dan bertobat, merasa nggak mampu membereskan dosa. Kita tidak punya
kapabilitas untuk berurusan dengan dosa kita sendiri. Kita harus berada di dalam terang Allah, terang firman-Nya. Sehingga tadi harapannya adalah kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Ini tentu jadi doa kita sama-sama, saya pribadi juga ini menjadi doa saya. Ada orang-orang berbahagia ya, bangga saat anaknya dibaptis. Kalau saya terus terang nggak ada bangganya. Saat Jeff tadi baptis ya bersyukur. Tapi bagi saya masih jauh tugas saya ya. Saya rindu lihat anak saya, Jefta dan Jesse, punya hubungan yang natural, yang organik dengan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup mereka. Tentu ditandai dengan hari-hari mereka, apa-apa ya, mewakili hubungan yang baik dengan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, bagian lagi ada tentang Musa yang di setengah disembah. Musa ini highly regarded. Jadi abis tulah ke-10 ini, Musa itu udah kayak dewa ya bagi orang Mesir. Tapi apakah Musa terus sombong? Karena itu poin saya adalah bagaimana agar kita tetap rendah hati saat dipuja-puja oleh banyak orang. Caranya ya seperti Musa ya, sadar benar bahwa tulah demi tulah itu bukan karena dia, bukan jasa dia, benar-benar mengerti semua yang terjadi karena Allah Israel. Kalau kita benar-benar mengerti hal ini, saat dipuja-puja, dipuji-puji, dibanggakan oleh sesama, nggak sombong kita ya, nggak tinggi hati kita. Karena sepenuhnya sadar bahwa semua karena Tuhan. Kan bodoh bener ya, kalau Musa bilang, ya memang gua pantas dihargai. Tulah demi tulah, nggak lepas dari peran gua. Ya kacau ya. Bodoh bener Musa kalau bisa ngomong seperti itu ya. Mungkin pula kita terapkan dalam, misalnya dalam ini aja ya, dalam pembangunan gedung gereja di belakangnya. Ketua kelas kita, Bapak Weweh, itu banyak jasanya ya dalam hal listrik. Tapi sampai Pak Weweh bilang, kalau nggak ada gua gereja di belakang nggak jadi, atau kita terapkan kepada Pak Ari ya, yang ngurusin semua, bolak-balik hampir tiap hari ke gereja belakang, ngontrol, tanpa gaji dia. Tapi saat Pak Ari bilang, tuh gereja di belakang nggak bakal jadi kalau nggak ada gue. Itu bodoh banget ya. Kalau kita pahami kebenaran ini, itu sebuah sikap yang terwakili atau yang terpancar dari hati yang gelap. Tapi kita yang terus hidup dalam kebenaran, kita sadar banget bahwa segala sesuatu terjadi karena Allah, seperti Musa yang sepenuhnya sadar. Saat dia disembah-sembah oleh bangsa Mesir, ia sepenuhnya sadar. Nggak ada sama sekali jasa dia dalam tulah demi tulah. Nggak ada sama sekali jasa dia. Semata-mata Tuhan memakai dia, sebuah kepercayaan luar biasa, sepantasnya membuat bersyukur dan semakin rendah hati. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua bisa memaknai
setiap pembelajaran kita malam hari ini bisa menghayati sehingga bisa dijadikan sebagai tuntunan dalam kita menjalani kekristenan kita. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam juga semuanya. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau bersaksi atau mau menambahkan atau bertanya atau apapun lah, boleh diberikan waktu sebelum kita tutup malam BS ini. Benar-benar saya sangat firman Tuhan saat malam hari ini. Seringkali tanpa kita sadari sering banget nyombongin diri sendiri, padahal pas kita dengar firman Tuhan ini kita tuh nggak ada apa-apanya. Jadi biarlah kita sama-sama belajar terus rendah hati ya, karena semuanya itu kalau bukan karena Tuhan kita tuh nggak bisa apa-apa gitu. Ayo teman-teman, ada yang mau menambahkan atau apa sebelum kita tutup BS-nya? Benar atau apa? Bentar nih, ada chat apa nih? Oh, Bau udah balik. Bau udah pulang. Nih ya, oke. Kalau nggak ada kita tutup BS kita ya. Saya juga selamat juga buat Niar yang sudah selesai S3-nya di sana. Jadi kami tunggu nih di Indo supaya kita dapat bertemu lagi, bisa ibadah sama-sama ya Niar. Sukses terus, biar dipakai Tuhan luar biasa di tempat yang Tuhan nanti beri yang terbaik ya buat Niar. Nanti saya minta Onti yang tutup dalam doa ya. Sekalian doain doain Niar juga supaya dapat pekerjaan yang baru, doain semuanya deh. Halo Onti. Ya, yuk mari kita tutup BS kita malam ini dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yes. Untuk malam ini kembali kami dapat belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya firman-Mu saja yang menjadi terang Tuhan dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk lebih hari lebih mengerti maksud dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk kami sadar ya Tuhan, bahwa tanpa Engkau, tanpa firman-Mu, kami tidak dapat. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini ya Bapak, terima kasih untuk Bung Semi, Tuhan sudah berhikmat untuk boleh membagikan kepada kami firman. Ini kami juga bersyukur untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung bersama-sama, biarlah kami lebih nanti. Benar, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga bersyukur untuk teman kami ini yang boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Kami tahu hanya oleh karena berkat kemurahan anugerah-Mu di dalam kehidupan secara pribadi. Tuhan terus pakai ini untuk dimanapun dia berada dan masa depannya untuk yang terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mau yang pimpin kami kembali ya Tuhan dimanapun kami berada. Sepanjang pun kami akan beristirahat, Tuhan lindungi sertai kami. Agar esok pagi kami bangun dengan tubuh sehat dan kami kembali pakai. Terima kasih. Hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Onti.